Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dan hormati, saya ingin menyambung khotbah dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8. Kita akan baca dulu ayat-ayat itu sebelum akan masuk di slide ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 15, kita sementara Oke, baik. Dengan kasih dan hormat kita berdiri. Kita baca bersama ayat-ayat ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Puji Tuhan, disilakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, bisa diganti ke slide ya. Diganti. Sejak hari Jumat yang lalu, saya mengajak jemaat Tuhan untuk belajar kebenaran dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Jadi kita belajar dari ayat-ayat ini. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau menyampaikan bahwa berita ini kan yang menjadi apa yang disampaikan pada hari Jumat, bahwa berita tentang kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus adalah berita yang sangat penting. Jadi ini menjadi sebuah pesan yang perlu kita ingat, yang perlu selalu kita perhatikan, bahwa berita tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus adalah berita yang sangat penting. Hari Jumat yang lalu saya sampaikan hal ini. Saya ingin mengulangi hari ini supaya kita semua bisa lebih tertanam. Oh, ternyata kematian, penguburan, kebangkitan Kristus, berita ini sangat-sangat penting. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, next slide. Karena berita ini sangat penting, maka kita harus hati-hati. Iblis berusaha supaya berita ini 5 hal yang dia usahakan, dia upayakan. Pertama, berita ini menjadi berita yang tidak diketahui atau berita yang asing. Bisa ada kemungkinan saudara-saudara, orang Kristen tidak tahu tentang berita ini. Mungkin dia hanya jadi Kristen KTP, mungkin dia hanya jadi Kristen yang menjadi agama Kristen ya sekedarnya saja, mungkin karena orang tua atau karena tinggal di lingkungan orang Kristen. Dia memang dilahirkan di daerah orang Kristen, Kristen jadi mayoritas agama di daerah itu, sehingga akhirnya dia jadi Kristen, tetapi dia tidak mengetahui berita ini, dia tidak memahami berita ini. Dia tidak memahami berita ini. Dia tidak tahu dengan benar berita ini. Berita ini menjadi asing. Dalam Alkitab, berita ini asing bagi orang Yunani. Iya, tidak masalah, sebab memang orang Yunani bukan
yang melihat langsung peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi dalam kitab Hosea pasal 8 ayat 12, ada kebenaran firman asing bagi anak Tuhan justru. Jadi seharusnya anak-anak Tuhan kan tidak asing dengan kematian, kebangkitan, kematian, penguburan, kebangkitan Kristus. Tetapi ternyata ada yang merasa asing, tidak mengetahui, tidak jelas, tidak paham. Iblis berusaha supaya banyak anak-anak Tuhan, silakan engkau jadi orang Kristen di KTP-mu. Yang penting engkau tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti berita ini. Upaya iblis yang kedua adalah iblis berusaha supaya berita ini jadi mitos. Betul atau salah, kurang tahu. Orang tidak yakin karena mitos. Mitos. Seperti halnya cerita kancil dan buaya. Itu cerita yang tidak benar, tetapi bisa diambil pelajarannya. Jadi lewat cerita kancil dan buaya bisa diambil pelajaran bahwa harus cerdik seperti kancil. Dan jangan jadi bodoh seperti buaya. Kuatare mar bodoh. Kalau kancil meskipun lemah tetapi cerdik, akhirnya dia bisa menguasai orang yang kuat. Itu kan cerita kancil buaya, pesan moralnya. Oh, cerita tangkuban perahu atau malin kundang. Kalau malin kundang ini arti ada pesan moralnya. Oh, pesan moralnya adalah hormat orang tua. Tetapi apakah betul cerita ini? Mitos, tidak diketahui. Nah, sama seperti cerita tentang kematian, penguburan, kebangkitan Kristus. Iblis berusaha, orang anak-anak Tuhan dapat pesan moral. Mati Yesus itu bicara pengorbanan kasih, artinya anak-anak Tuhan harus saling mengasihi. Kebangkitannya itu bicara tentang upaya untuk bangkit dari kegagalan dan sebagainya. Itu hal yang tidak salah, tetapi yang bahaya adalah kalau fakta itu sendiri, fakta kematian dan kebangkitan Kristus menjadi sebuah cerita yang mirip legenda, mirip mitos. Saya mau sampaikan bahwa kematian, penguburan, kebangkitan Kristus itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Kita bukan hanya sekedar ambil pesan moralnya dari peristiwa ini, tetapi kita mendasarkan iman kita kepada peristiwa ini. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga yang iblis kerjakan adalah dia membuat cerita ini menjadi biasa, manusiawi saja, tidak dianggap. Ya sama seperti cerita-cerita kematian yang lain. Orang Yahudi percaya Yesus mati, tetapi mereka menganggap itu peristiwa kematian biasa. Dia mati sebagai pemberontak. Dia dihukum oleh Pontius Pilatus karena hasutan orang Yahudi. Ada Golgotanya, ada. Artinya Via Dolorosanya ada, sampai ke Golgota ada, kemudian kuburnya ada, dan orang Kristen pergi ke Israel, negara Israel memberikan seperti jaminan bahwa ini tempat-tempat situs bersejarah yang berkaitan dengan Yesus. Tetapi itu biasa. Mungkin orang Israel ketika melihat kita datang ke sana melaksanakan ziarah suci, orang Israel akan berkata, bukan main bodohnya orang-orang ini. Kita yang ada di tempat ini tidak percaya. Kita anggap ini sesuatu yang biasa. Yesus, anaknya Yusuf, ibunya Maria, ini orang biasa mati. Mereka anggap luar biasa. Nah, iblis berusaha dan ada buktinya. Orang Yahudi sampai sekarang banyak yang menganggap bahwa peristiwa kematian Yesus itu benar tetapi biasa. Puji Tuhan, ada banyak orang Yahudi hari ini, Messianic Jews, yang akhirnya sudah menerima Yesus. Nah, saya perkenalkan satu demi satu ya. Nah, jadi saudara-saudara, ada. Ini iblis berusaha supaya orang anggap biasa lah. Nggak usah bikin sesuatu yang luar biasa, jangan usah mau besar-besarkan. Nggak ada yang istimewa dengan peristiwa kematian Yesus. Hal yang keempat yang iblis kerjakan adalah iblis berusaha supaya berita ini terkesan tidak bermanfaat. Apa gunanya kematian kebangkitan Kristus buat saya dan saudara? Oh, tidak ada.
Yesus mati, Yesus bangkit, apa kaitannya dengan ekonomi saya? Dengan rumah tangga saya, apa kaitannya? Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus ini berkaitan dengan masa depan kita dalam kekekalan. Orang tua sekolahkan anak, rela banting tulang, dapat uang, kasih masuk anak di sekolah. Sekolah mahal, kasih masuk di sekolah-sekolah yang berkualitas. Sekolah-sekolah yang akreditasi A. Seperti apa? SGS. Pastor Dewi bilang, kasih masuk di sekolah-sekolah berkualitas meskipun biayanya mahal. Karena apa? Karena ada manfaat. Oh, kalau kasih masuk di sekolah bagus, anak-anak itu dapat pendidikan bagus, dapat modal bagus untuk masa depan. Berusaha. Tetapi sekolah minggu, masuk sekolah minggu, bantar le gembala pikira. Mari jom masuk gereja, bantar le tim pastoral mau datang besuk. Suka tim pastoral mau datang besuk. Mahlo to kalau pama tim pastoral mau datang besuk. Jadi masuk jo gereja. Bantar sadikile Om Bram semua datang. Bukan seperti itu orang yang tahu manfaat dari kematian, penguburan, kebangkitan Kristus. Dia akan berusaha sedapat mungkin untuk mengiring Tuhan meskipun banyak tantangan. Dia sedapat mungkin akan berusaha untuk cari Tuhan meskipun banyak halangan. Dia akan berusaha melayani Tuhan meskipun banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan, banyak sekali mungkin ejekan, olokan, cemoohan dan sebagainya. Karena dia tahu pengiringannya kepada Tuhan, pelayanannya kepada Tuhan. Kalau dia berkorban untuk pekerjaan Tuhan, itu semua tidak sia-sia. Ada dasarnya apa? Kematian, penguburan, kebangkitan Kristus memberi dasar, memberikan jaminan bahwa yang kita lakukan tidak sia-sia. Amin, saudara-saudara. Tapi kalau orang tidak tahu ini, ya yang penting saja. Masuk gereja supaya apa? Supaya orang lihat masuk gereja. Jangan dulu pikir orang ateis. Masuk gereja, kayak apa? Jangan orang pikir lihat orang minta Tuhan. Tetapi orang datang beribadah, melayani, berkorban. Orang pederma di DTC ini dari dulu sampai sekarang dan selamanya DP prinsip sama, rela. Apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Rela. Iya, rela. DP metode bisa berbeda-beda. Tapi DP prinsipnya nak mau berubah, ndak mau berubah. Rela. Sekarang ada kotak Pak Gembala, iya rela. Yang misalnya masih susah mau ambil, nggak usah ambil. Bagi yang kita mau ambil, no, silakan ambil. Bagi yang Pak Gembala kita ndak mau dapat kasih derma ini, nggak usah kasih derma. Bagi yang kita mesti kasih ini, kita mau untuk belajar melakukan firman Allah, itu ada. Ada satu pelayan pemimpin di jemaat kita bilang begini, Pak Gembala, kita perhatikan Pak Gembala, orang pekotak ini cuma satu. Lain kali kalau jemaat mau pulang, jaga tak lupa. Betul. Saudara tahu, yang saya saksikan sendiri yang lupa. Saudara tahu siapa? Jangan tersinggung ya. Cuma ini kali Gembala mau bilang dari mimbar. Kita berarti, lupa dia. Sudah tahu siapa? Ibu Gembala. Ibu Gembala sudah lupa, saudara-saudara. Jadi Ibu Gembala hari ini mau bawa KCLB atau mau bawa transfer. Karena hari Jumat baru-baru sudah lupa. Ada yang pernah lupa? Oh, enggak ada. Haleluya. Berarti cuma Ibu Gembala yang berdosa di gereja ini karena lupa. Haleluya, puji Tuhan. Manusia jaga lupa, Kang. Jadi orang ini boleh jaga baku hujat cuma gara-gara lupa. Meskipun jangan jaga balupa. Jadi dikasih masukan. Coba Gembala, coba pikirkan bagaimana. Oh iya, Kang. Kotak cuma di situ. Kalau di rei ini keluar lewat pintu ini, mau baku antri deh, mau baku GP di sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ada mahasiswa jaga lupa. Jadi mau bikin kotak ampah.
1, 2, 3, 4. Kalau perlu mau gantung lagi di sini. Bukan, rela. Katakan samping kiri kanan. Rela. Berkorban itu rela. Bukan paksa. Tetapi meskipun demikian, nanti mau atur DP metode kan supaya tidak menghalangi jemaat ya dalam memberi. Mengapa kita memberi? Mengapa kita berkorban? Mengapa kita melayani? Mengapa kita mengiring Tuhan? Ya karena kita yakin ada dasar, ada jaminan. Berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin, saudara-saudara. Ini yang terakhir yang iblis lakukan. Iblis bikin lupa. Murid-murid tidak ingat Yesus mau bangkit. Karena itu 2 orang muridnya pulang ke Emmaus dengan susah, dengan sedih, dengan murung, dengan loyo, lesu, letih. Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Waktu saya bilang di satu tempat, lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, ada anak kecil bahasa Mung, lome. Sudah bisa tambahkan apa? Mengapa mereka pulang ke Emmaus? Karena mereka lupa. Padahal 4 kali Tuhan Yesus ingatkan anak manusia akan menderita, mati, dikuburkan, bangkit. 4 kali. Salah satu cara iblis untuk membuat iman torang semua terhambat bertumbuh, bahkan tidak bisa berbuah dalam kehidupan rohani adalah dengan cara iblis membuat orang lupa firman. Seperti tanah di pinggir jalan ya, maka ada apa? Burung yang mengambil benih tersebut. Ini iblis berusaha supaya orang lupa. Jadi ada 5 hal yang iblis kerjakan supaya berita ini, berita yang penting ini, itu akhirnya hilang. Pertama, iblis membuat orangnya tidak tahu, asing. Iblis membuat berita ini menjadi sesuatu yang tidak dipercayai, jadi mitos. Iblis membuat berita ini jadi biasa, tidak dianggap natural, alamiah saja. Iblis membuat berita ini tidak bermanfaat, useless, tidak ada gunanya. Iblis membuat berita ini tidak diingat, dilupakan. Haleluya. Tapi saya mau sampaikan bahwa berita ini penting. Katakan sama-sama penting. Haleluya. Ada 4 dasar bahwa berita ini penting. Saya sampaikan meskipun tidak cepat sekali, mari cukup cepat. Jadi 4 dasar bahwa berita ini penting, bukan mitos, bukan berita biasa, bukan tanpa manfaat, sehingga akhirnya banyak orang tidak percaya atau orang lupa. Ada 4 dasarnya. Yang pertama, ada ayat-ayatnya ini saudara-saudara, nanti saudara cari di rumah lah. Saudara kalau mau tulis silakan, tapi saya mau sampaikan secara cepat. Yang pertama, ada saksi mata. Kematiannya ada saksi mata, penguburannya ada saksi mata, kebangkitannya ada saksi mata. Kalau kematian ada saksi mata biasa. Kalau penguburan ada saksi mata biasa. Tetapi kebangkitan itu diulang-ulang dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Karena apa? Orang mati, ya banyak orang mati. Orang dikuburkan, ya banyak. Tetapi orang bangkit. Saya mau tanya di antara kita yang hadir, mungkin jumlah kita sekitar 20-30 orang yang hadir saat ini. Siapa yang pernah lihat orang bangkit? Pemain musik dulu. Ada? Pelayan, pemuji, singers, dan semua rebana. Dan ada pernah lihat? Yang paling senior di sini adalah Om Robi, Kang. Om Robi bilang ada Tuhan Yesus. Pernah baku dapa? Di film rupanya. Tapi kalau sekarangnya enggak, Kang. Sebelah sini ada yang lihat orang bangkit? Oh, enggak ada. Yang sebelah sana, sebelah kanan saya, ada? Sampai di belakang, luar biasa ini jemaat sampai di belakang tetap fokus, luar biasa. Ada?
Alkitab katakan, yang saksi mata kebangkitan Yesus, murid-murid sampai 500 saudara. Bukan orang sedikit itu 500, saudara-saudara. Lebih banyak dari jumlah kita saat ini. 500 orang jadi saksi mata Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Karena itu lagu tadi luar biasa. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, sediakan tempat bagiku. Yesus hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Haleluya. Kembali ke slide. Jadi pertama ada saksi mata. Yang kedua, empat dasar. Yang kedua adalah dinubuatkan dalam Alkitab. Ini yang saya sampaikan hari Jumat lalu. Supaya saudara tidak lupa, ini dimunculkan beberapa saja ya, tidak semua. Nubuatan bahwa ini nubuatan yang berkaitan dengan kematian. Yesus dihina, ditolak, dinubuatkan di Yesaya 53 ayat 1-7, digenapi. Yesus diam, dinubuatkan seperti domba yang keluh, induk domba yang keluh, digenapi. Mati di antara penjahat di Yesaya 53 ayat 12, digenapi. Tangan kaki ditusuk paku, ini ada nubuatannya, digenapi. Ya, minta maaf saudara-saudara, ada pasal yang agak lupa tulis di sini. Seingat saya tulis, tapi mungkin salah ingatan saya. Kemudian waktu penyalipannya, kematiannya, pakaiannya dibagi dan diundi, dinubuatkan, digenapi. Tulangnya tidak ada yang patah, dinubuatkan, digenapi. Mazmur ditulis sekitar tahun 1000 Masehi, sebelum Masehi. Yesaya ditulis sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Ini bukan kematian biasa. Ini bukan kematian biasa. Saya pernah dengar kesaksian dari jemaat Tuhan. Saya tidak dengar langsung. Saya dengar dari anaknya. Bagaimana kematian dari papa mereka. Itu anak beliau, yang anak itu lebih tua dari kita. Seumur 70 sekarang. Beliau bilang begini. Dia panggil Opo pak kita. Opo, torang pe papa ada mati Opo. 1 minggu sebelum dia mati, dia pergi di satu tempat. Kemudian dia bilang Pak Kapitaraung di situ, Pak Hukum Tua di situ. Kapitaraung, Hukum Tua, minggu depan ada peristiwa kematian di patorang pe keluarga. Jadi torang pe tanah di sini mau kubur orang. Sudah. Ini Kapitaraung ini bingung karena ini mau bercerita tentang 1 minggu lagi. 1 minggu. Maria. Sudah. 2 hari sebelum dia meninggal, dia kumpul semua DP anak-anak. Kalau dia kasih ayat satu-satu sama dengan Last Supper, perjamuan terakhir. Jadi DP anak-anak coba kumpul pada dia. Kalau dia kasih DP anak yang tua, terus dia kasih semua DP anak mantu, dia kasih ayat. Mau diperhatikan ini dari Papa Tuhan semua panggil. Di hari kematiannya, ini cerita. Di hari kematiannya, dia so tidur, DP jas putih, so taruh di kamar, ada gantong, kalau DP anak mantu jaga. Semua jam 10 kata pagi, kalau dia bilang begini pada DP anak mantu. Ambil Papa pe jas, kenapa tuh malaikat semua datang? DP anak mantu gugup saudara. Jadi dia karena anak Papa mantu kata dia ambil tuh jas, dia kasih pada Papa mantu, dia Papa mantu pakai. Kau mbak tidur? Sudah. Bapak semua pergi, sudah datang ini. Nyendak lama kemudian meninggal. Dorang pe keluarga saudara-saudara, kalau mengingat peristiwa ini ibu yang cerita ini, aduh, kalau mau ingat ini peristiwa ini, susah membayangkan. Bapak Ibu saudara sekalian bayangkan, cuma cerita seperti itu 1 minggu kematian diketahui. Ini orang
berarti ini om ini dia bukan orang biasa. No, bayangkan ini Tuhan Yesus 1000 tahun, 700 tahun sebelum mati sudah dinubuatkan. Luar biasa. Amin, saudara-saudara. Ini bukan kematian biasa. Bukan hanya peristiwa kematiannya yang dinubuatkan. Peristiwa apa juga? Next, penguburannya dinubuatkan. Yang saya sampaikan waktu lalu, dikuburkan di antara kuburan orang kaya. Tidak ada kejadian di budaya Yahudi dan tradisi Romawi ada orang yang mati disalib di antara pemberontak dikuburkan di kuburan orang kaya. Tidak biasa, ini bukan lazim, tetapi sudah dinubuatkan 700 tahun lalu. Yesus mati di antara pemberontak dikuburkan di kuburan orang kaya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kebangkitannya dinubuatkan. Next. Mazmur 22, Yesaya 53 digenapi. Haleluya. Jadi kematian Yesus bukan kematian biasa. Amin. Haleluya. Ini ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang bersifat supranatural di kematiannya. Iman Kristen bukan iman biasa, bukan hanya seperti iman yang lain, tetapi iman kita didasarkan pada dasar yang tidak biasa, dasar yang istimewa. Sebuah peristiwa yang istimewa, peristiwa yang luar biasa. Jangan ragu, jangan malu jadi orang Kristen. Katakan samping kiri kanan, jangan ragu, jangan malu jadi orang Kristen. Bangga jadi orang Kristen, percaya diri jadi orang Kristen. Kita bukan hanya sekedar beragama. Kita bukan hanya sekedar jadi punya agama taruh, bukan. Kita beragama, tapi agama kita agama yang supranatural. Haleluya. Next. Yang ketiga, itu dasar kedua kan ada nubuatan yang digenapi. Dasar ketiga, ada tanda ajaib. Ketika Yesus mati, Yesus bangkit, ada tanda ajaib. Coba kita lihat tanda ajaibnya. Saat kematian. Saat kematian ada apa? Kegelapan. Dari jam berapa? 12 siang sampai, berarti ada berapa jam? 3 jam. Bapak Ibu saudara sekalian, orang bilang, oh kalau kegelapan malam biasa-biasa, kalau kegelapan siang biasa tidak biasa. Ada enggak siang-siang gelap? Ada. Kapan? Gerhana matahari. Tapi saya mau sampaikan mengapa ini kegelapan ini jadi peristiwa ajaib. Pertama, karena tidak pernah ada gerhana matahari gerhana matahari total, saudara-saudara, lebih lama dari 8 menit. Tidak ada gerhana matahari lebih lama dari 10 menit. Oke lah, jangan 8 menit, sebab 8 menit sekian. 10 menit tidak ada gerhana matahari di atas 10 menit. Sepanjang sejarah dunianya tidak ada gerhana matahari total di atas 10 menit. Apalagi setengah jam, apalagi 1 jam, apalagi 2 jam, apalagi 3 jam. Hanya pernah terjadi sepanjang sejarah ada kegelapan yang disaksikan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Sampai akhirnya kepala pasukan tumbuh-tumbuh DP dada, bukan tumbuh-tumbuh belanga, saudara-saudara. Mengapa? Mengapa mereka? Ini kepala pasukan, sungguh dia ini anak Allah. Sungguh dia ini anak Allah. Mengapa? Karena dia lihat ada peristiwa yang ajaib, salah satunya kegelapan. Saudara-saudara, saudara bisa periksa secara ilmu pengetahuan. Gerhana matahari itu begini, saudara-saudara. Gerhana matahari itu kalau ini matahari, di sini bumi, boleh kita minta 2 orang, Yoses Jo dengan Icat. Ini 2 mau jadi matahari, bumi dan bulan. Risat ben Arfa dan Yoses ben Tetelepta. Nah, saudara-saudara, saya mau kasih gambaran secara ilmu pengetahuan. Ini bumi misalnya, ini Icat jadi bumi ya, Yoses jadi bulan. Oh, tabu balik. Bumi lebih besar dari bulan.
itu gerhana matahari. Ini misalnya kita matahari. Itu gerhana matahari itu terjadi kalau ini matahari sinari bumi, tetapi dihalangi bulan. Sini bulan, sini. Bulan. Ah. Bulan datang bulan. Itu gerhana matahari itu begini, saudara. Ini sinar matahari, mau ke bumi, tapi dipele oleh bulan, dihalangi bulan di sini. Bulan posisi mesti di antara matahari dan bumi. Saudara periksa sains. Ini kan ada pasca, toh? Saudara akan periksa bahwa posisi bulan sekarang bukan di sini. Posisi bulan dalam peristiwa kematian Kristus itu di sana. Pergi. Bulan pergi. Sekarang saya mau tanya, matahari ini bersinar, bulan ada di sana. Siapa yang pele sampai ini gelap? Jangan maknai, saudara-saudara, jangan maknai. Saya lihat saudara-saudara ada upaya-upaya penggiringan opini ini. Saudara bisa paham maksud saya? Ini bulan ada di sana. Bulan ada di sana. Kan kalau gerhana matahari, bulan itu harus ada di antara ini supaya dia yang pele, dang. Persoalannya bulan ada di sana. Nah sekarang sinar matahari siapa yang pele? Tahu siapa yang pele, saudara-saudara? Tahu siapa yang pele? Bisa ada kemungkinan ada planet lain, ada meteorit kah atau ada asteroid kah yang melintas yang besar sekali sampai akhirnya bisa bapele ini sinar matahari. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kegelapan dari jam 12 sampai jam 3 sore pada saat kematian Kristus itu mujizat, itu ajaib, itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Katakan amin. Beri aplaus bagi bulan dan bumi. Thank you. Apalagi peristiwa mujizatnya? Apa? Tunggu. Tabir bait suci. Saudara pernah tidak kain tile? Apa kain tile nama Indonesia? Kain tile yang kain tipis itu. Karena angin kencang rabe. Pernah? Pernah mungkin ya? Pernah. Tapi sudah pernah lihat tidak? Kain karena gempa bumi rabe. Nyanda Kang. Kain tile tipis. Saya mau sampaikan begini, waktu Yesus mati tabir bait suci terbelah dua. Ini tabir itu kain yang memisahkan antara ruang suci ruang maha suci. Saya sebenarnya hendak tidak percaya. Tapi persoalannya saya mendapatkan informasi dari sebuah sumber yang harus dipercaya. Seorang sejarawan Yahudi namanya Yosefus, dia katakan bahwa kain tabir itu DP tebal, saudara-saudara, di atas 5 cm. Diperkirakan antara 7 sampai 10 cm. Karpet ini tebal berapa senti? Mungkin 1 cm. Tabir bait Allah itu katanya di atas 5 cm, DP tebal. Ini karpet cuma 1 cm. Artinya taruh katalah 4 cm, 5 cm itu tabir. Bagaimana mau kasih apa? Mau kasih robek itu 4 cm, 5 cm itu. Sedangkan karpet seperti ini sudah orang mau gunting saja perlu ada 2 orang minimal, paling bagus 3 orang supaya 2 baku tahan kiri kanan, kalau 1 mulai gunting supaya gampang. Itu 1 senti. Itu harus pakai alat bantu, itu harus pakai 2 orang atau 3 orang yang membantu untuk bisa gunting. Nah sekarang tabir bagaimana bisa terbelah dari atas sampai ke bawah? Bagaimana bisa robek? Dan robek itu katanya ada yang bilang robek begini, ada yang bilang robek begini. Tetapi Alkitab bilang saya tidak akan persoalkan robek
vertikal atau robek diagonal, tapi yang saya belajar dari Alkitab saja, itu robek dari atas sampai ke bawah. Bagaimana terjadinya ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Mujizat, katakan amin. Waktu Tuhan Yesus mati, gempa bumi sampai bukit batu terbelah. Bukit batu terbelah. Bagaimana mungkin itu? Aduh, berapa skala Richter ini gempa bumi ini dia. Sampai bukit batu terbelah. Orang kudus bangkit. Ada orang-orang yang anak-anak Tuhan waktu itu yang sudah mati bangkit dan masuk sampai ke Yerusalem. Ini peristiwa-peristiwa ajaib. Jadi kematian kebangkitan Kristus itu bukan peristiwa biasa. Katakan amin. Next, saat kebangkitan ada juga gempa bumi. Ibu-ibu pengikut Yesus, wanita-wanita pengikut Yesus mau datang. Ada tradisi untuk memberikan minyak wangi. Tapi orang bapakku bilang begini, kong kalau orang mau pergi, bagaimana orang mau masuk di dalam kubur? Ada batu besar, siapa mau tolak itu batu itu dia, orang kasih yang ibu-ibu. Tapi waktu mereka sampai, batu sudah terguling. Sebab ada malaikat yang menggulingkan batu. Sampai penjaga-penjaga yang disewa orang Yahudi berdasarkan izin Pontius Pilatus, penjaga-penjaga itu pucat pasti lari ketakutan. Mengapa? Karena ada peristiwa ajaib saat kebangkitan. Kebangkitan bukan peristiwa biasa. Itu peristiwa ajaib. Katakan amin sekali lagi. Haleluya. Next, dasar keempat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ada yang rela mati demi menyabarkan dan mempertahankan berita kematian dan kebangkitan Kristus. Coba kita baca ayat Kisah 4 ayat 18 sampai 20. Ini ayat terakhir yang akan kita baca. Kisah 4 ayat 18 sampai 20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan. Ini Petrus dan Yohanes diperintahkan oleh mahkamah agama supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Jangan nimbole awas Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Tidak ada yang bisa menahan mereka untuk menyebarkan berita Injil, kematian, penguburan, kebangkitan Kristus. Tidak ada yang bisa melarang mereka. Sebab mereka bilang, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Orang gak ada lihat, orang ada dengar, orang ada rasa, semua itu. Balik ke slide terakhir. Ini adalah daftar murid-murid. Murid-murid yang lihat kematian Yesus, lihat penguburan Yesus, lihat kebangkitan Kristus. Mereka tidak bisa dihalangi. Iman mereka tidak bisa dipadamkan. Kepercayaan mereka tidak bisa dihambat meskipun dengan resikonya nyawa. Matius dipenggal di Ethiopia. Markus diseret di jalan-jalan Alexandria Mesir sampai mati, diseret. Lukas dikantung di pohon zaitun di Yunani. Gantung di pohon zaitun, bayangkan saudara-saudara. Yohanes dimasukkan di minyak panas, karena itu ada istilah Yohanes digoreng, nyendak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Petrus disalibkan kepala di bawah. Saya minta sukarelawan. Pasti ada salib. Yakobus dipenggal. Bartolomeus masih hidup-hidup, dikuliti sama dengan ayam. Thomas ditombak di India Timur. Dia rasul yang pergi sampai ke India. Dia rasul paling jauh. Ditombak di India Timur. Yudas Tadeus dipanah. Matias dirajam.
Di akhir, semua mati baru dipenggal. Barnabas dirajam, Paulus dipenggal. Bahikmat joko dorangnya sebenarnya bahikmat. Kalau tanya, ngoni percaya Yesus? Bilang jo nyanda padahal ada. Bahikmat joko sebenarnya. Kalau orang tanya, ngoni iman Yesus Tuhan atau nyanda? Bilang jo nyanda, yang penting di hati. Nyanda, ternyata orang tidak bisa menahan diri untuk menyuarakan iman mereka. Ada cerita, Kaisar Nero mau bunuh orang-orang Kristen. Dia gali lubang, dia kasih masuk orang Kristen dalam lubang. Dia timbun sampai di perut, saudara-saudara. Dan kemudian dia siram dengan semacam bahan bakar begitu. Dan sebelum mau dinyalakan, saudara-saudara, supaya jadi obor, ada satu tentara yang disuruh oleh Kaisar Nero. Suruh orang Kristen sangkal iman. Tapi orang Kristen dengan tabah, dengan berani berkata, Yesus Kristus, anak Allah Juru Selamat. Itu tuh ada tuh istilah ikan, iktus. Kalau di saudara kita di gereja Masih Injil Minahasa kan ada simbol ikan. Itu ada di nama iktus. Yesus Kristus Huyon Theosoter. Yesus Kristus anak Allah Juru Selamat. Dan akhirnya apa? Dibakar hidup-hidup. Kematian Yesus, kebangkitan Kristus. Itu fakta, realita, bukan peristiwa biasa, itu peristiwa luar biasa. Karena itu ada orang-orang yang rela mati, dipanah, dirajam, dipenggal, ditombak, dikuliti, disalibkan, dimasukkan dalam minyak panas, digantung di pohon, diseret di jalan. Hanya karena mempertahankan iman. Dan itu menjadi sebuah contoh bagi orang yang hidup di akhir zaman. Bahwa orang akan tetap setia, bersungguh-sungguh, iring Yesus, melayani Yesus, berkorban untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Selesai firman Tuhan. Saudara-saudara, ada yang tahu lagu ini? Saya kurang tahu. Tapi kalau tidak tahu, saudara bisa belajar.